Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teku Umar dilahirkan di kota Melabuh di Aceh Barat pada tahun 1854 di Gampong Masjid sekarang disebut Gampong Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mahoni. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teku Musa, Cut Intan, dan Tengku Mansur. Teku Ahmad Mahmud dan Nanda Setia adalah anak dari Nana Ranceng, dan nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahodong Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksama Mudananta yang merupakan perwakilan keseruan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Murdia di Pariaman. Teku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa, pada tahun 1873 meletus Perang Belanda di Aceh. Teku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umurnya yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai Kecik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Melabuh. Setahun kemudian dalam umur 20 tahun, Teku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sofiah yang merupakan istri pertamanya dari anak Ule Balang Gelumpang. Kemudian Teku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahliga Putri Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan yang bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyadin, anak dari Tengku Nan Sastia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu, Cut Nyadin sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teku Ibrahim lama meninggal atau gugur dalam perperangan melawan Belanda di Geridaro pada Juni 1878. Teku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan, riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka. Teku Umar sempat berdamai dengan Belanda pada tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian perang kembali bersurut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura jadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh. Teku Umar dapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Peklot sebagai tangan kanannya. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Teku Umar yang dibantu Teku Panglima Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur de Kerkhoff sebagai pengganti Kebono Banggan Taiji yang telah memberi kepercayaan kepada Teku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hort bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teku Umar. Serangan mendadak ke arah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Teku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada 10 Februari 1899.
Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintahan Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087 TK 1973, tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberi wawasan dan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.